Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama masa Prapaskah dalam Injil kita selalu menyaksikan terjadi pertentangan, selisih pendapat dan perdebatan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Dan semakin hari semakin memuncak. Ketika hari Minggu yang lalu dalam Injil kita saksikan bahwa Kristus menghidupkan Lazarus yang mati, intensitas konflik antara Yesus dengan orang Farisi dan imam kepala semakin meruncing. Dan nanti puncaknya kita lihat ketika Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Saudari dan saudara, saya renungkan orang Farisi dan ahli Taurat ini dibandingkan dengan jumlah orang Israel pada waktu itu, mungkin dari semua yang ada di Yerusalem itu 50 orang Israel keseluruhan, mungkin hanya 2 atau 3 orang jumlah orang Farisi dan ahli Taurat ini. Bayangkan, mereka hanya 2 atau 3 orang dari kumpulan 50 orang Israel. Tapi mereka ini mirip kelakuannya seperti virus COVID-19. Virus COVID-19 kan awalnya kan dari Cina, sedikit orang. Tapi karena anggap remeh, nggak ditangani dengan baik, menyebar dan sampailah ke Indonesia. Nah, mereka pun seperti itu bagikan virus COVID-19. Mereka meracuni bangsa Israel sehingga pikiran-pikiran mereka masuk kepada banyak bangsa Israel. Maka lihat, nanti drama itu kita saksikan minggu depan dalam hari Minggu Palma. Dalam Minggu Palma nampak jelas, awalnya Kristus masih dielu-elukan sebagai Raja dan Mesias. Hosanna, Hosanna. Mereka itu memegang daun-daun ranting itu kan. Dan meletakkan di tanah itu. Pakaian mereka lepaskan, diletakkan di situ. Kristus itu dianggap sebagai Raja. Tak pantas untuk kakinya menyentuh tanah itu. Maka mereka merelakan pakaiannya. Dianggap sebagai Raja, sebagai Mesias. Tapi justru mereka yang mengelu-elukan itu, karena sudah kena virus ini, virus orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang mengelu-elukan, mereka juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Saudari dan saudara, betapa mulut itu, mulut manusia itu, kalau beracun, lebih beracun dari ular berbisa. Maka apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi kata-kata berkat. Kata-kata yang meneguhkan, menyembuhkan, meneguhkan dan memberikan inspirasi, optimisme pada orang lain. Tapi sebaliknya, kalau mulut kita, kata-kata kita telah diracuni oleh virus itu, kemunafikan dan kebusukan itu, maka keluar dari mulut kita itu kata-kata yang merendahkan, melecehkan. Kata-kata yang membuat orang lain semakin terpuruk dan bahkan menghasut bisa banyak orang, menggerakkan banyak orang untuk bertindak di luar nalar kita. Maka saudari dan saudara, mari jangan menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya melalui kata-kata kita. Melalui lidah kita. Memang lidah tak bertulang. Tapi karena tak bertulang, suka-sukanya menari-nari kemana-mana kata-kata kita. Semoga kita menjaga omongan kita menjadi kata-kata yang penuh berkat bagi banyak orang. Amin.